Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Kurang semangat. Ulang. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta seorang pemimpin doa. Eci, kami pimpin doa dulu. Teman-teman dan Ibu, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari jahat kami. Dalam Bapa, Terima kasih Eci, sudah bantu Ibu memimpin doa. Setelah memimpin doa, Ibu mau cek hadiran dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Terima kasih, pertahankan terus kehadiran kalian ya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau memberikan kalian gambaran sedikit sebelum memulai pembelajarannya. Materi kita pada hari ini yaitu materi polinomial. Dan kalian sebelum mempelajari materi polinomial, kalian harus tahu ya pentingnya mempelajari polinomial. Baik Iwa, silakan duduk. Terima kasih. Ibu lanjut ya. Yang pertama, memahami polinomial sangat penting karena konsep ini menjadi dasar dalam banyak cabang matematika dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Berikut gambaran penting memahami polinomial. 1. Dasar untuk matematika rambutan. Polinomial merupakan fondasi bagi materi seperti fungsi, persamaan, kalkulus, aljabar linear, dan statistik. Pada materi ini kalian akan dapat jika kalian melanjutkan perkuliahan dan mengambil prodi matematika ya. Jika kalian tidak memahami materi polinomial dengan baik, maka kalian akan sulit mempelajari topik matematika yang lebih kompleks. Jadi pada materi hari ini kalian harus benar-benar memahami ya dan mendengarkan penjelasan Ibu sehingga pada materi perkuliahan nanti kalian bisa melanjutkan materi-materi seperti statistik, kalkulus itu bisa dengan baik ya. Yang kedua, alat untuk memodelkan masalah nyata. Banyak fenomena dalam kehidupan sehari-hari dapat dimodelkan dengan polinomial. Misalnya, keuangan untuk keuntungan dan kerugian dalam ekonomi. Yang kedua, gerak benda dalam fisika. Dengan polinomial, masalah nyata dapat disederhanakan menjadi model matematika yang mudah dianalisis. Oke, itu saja gambaran penting tentang kalian mempelajari materi polinomial. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian. Kalian masih di bangku SMP pernah belajar operasi aljabar? Ibu. Masih ingat sampai sekarang? Masih, Ibu. Selanjutnya, untuk membawa kalian mengingat materi kita kali ini, Ibu akan memberikan kalian satu contoh soal ya. Dan contoh soalnya seperti pada yang tertera di papan, Px sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 7. Pada soal di depan, Ibu minta kalian mengamati soal di depan dan kalian harus membuat catatan kecil mengenai soal yang kalian amati. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, Ibu kasih kalian waktu 2 menit deh. Kalian amati soal di depan dan kalian buat catatan kecil. Sudah? Menurut Ivan, sekarang Ibu tanya kepada Ivan ya. Menurut Ivan, setelah Ivan mengamati soal yang Ibu berikan, apa yang Ivan dapatkan? Menurut pengamatan saya,
polinomial yang berada di depan memiliki beberapa suku dan dipisahkan oleh tanda tambah dan kurang. Oke, bagus. Ada yang lain? Boni? Menurut pengamatan saya, koefisien dari masing-masing suku di papan adalah 3, 2, dan 5, dan polinomnya min 7. Oke, bagus sekali. Eci, mungkin ada? Tidak ada. Intan? Angka tertinggi dari variabel pada polinomial yang ada di papan itu adalah angka 3. Oke, terima kasih. Setelah kalian mengamati ini, Ibu minta kalian untuk buat pertanyaan pemantik mengenai soal depan. Bisa? Oke, terima kasih. Buatkan dulu ya. Sudah? Oke, menurut Ibu mau bertanya kepada Jenny ya. Menurut Jenny setelah melihat soal ini, pertanyaan apa yang ingin Jenny berikan? Saya ingin bertanya, berapa banyak suku yang terdapat pada polinomial tersebut? Oke, berapa banyak suku yang terdapat pada polinomial tersebut ya? Ada lagi ini? Suku manakah yang memiliki pangkat tertinggi? Oke, suku manakah yang memiliki pangkat tertinggi ya? Eva, mungkin ada? Ada itu. Apa yang dimaksudkan dengan koefisien pada suatu polinomial? Bukan koefisien dari suku isi. Berarti kalian benar-benar memahami apa yang Ibu berikan ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Setelah Ibu memberikan soal ini, Ibu mau membagi kalian dalam 2 kelompok. Bisa? Bisa Ibu. Oke. Kelompok yang pertama itu Eci, Iven, Boni, dan Intan ya. Kelompok 2 Eva, Rini, dan Jenny. Ibu memberikan kalian LKPD lalu kalian kerjakan ya. Nanti Ibu memberi waktu 1 orang masing-masing dari kelompok untuk memaparkannya di depan ya. Terima kasih Ibu.
Terima kasih. Seperti kita, saya akan presentasikan hasil diskusi dari kami. Nomor 1, sebutkan nama berubah atau variabel, derajat, dan koefisien serta suku tetap dari setiap suku banyak berikut ini. A. 2x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 kurang 10x tambah 7. B. Q pangkat 12 tambah 4 Q pangkat 8 kurang Q pangkat 6 tambah Q pangkat 4 kurang 5 Q pangkat 2 tambah Q tambah 6. Jadi penyelesaiannya A. Nama perubahan variabel sama dengan X. Derajat suku banyak pada derajat adalah 3 pangkat tinggi dari X. Koefisien X pangkat 3 sama dengan 2, koefisien X pangkat 2 sama dengan 5, koefisien X sama dengan minus 10. Suku tetap atau konstanta sama dengan 7. Yang ke B, nama perubahan variabel sama dengan Q. Derajat suku sebanyak 12, koefisien Q pangkat 12 sama dengan 1, Q pangkat 8 sama dengan 4, Q pangkat 6 sama dengan min 1, Q pangkat 4 sama dengan 1, Q pangkat 2 sama dengan min 5, Q pangkat 1 sama dengan 1. Suku tetap atau konstanta sama dengan 6. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Tony. Ini adalah soal yang kedua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas yang kami kerjakan di kelompok 2. P pangkat 4 tambah Q pangkat 4 tambah 7 tambah R pangkat 4 tambah 3 PQ kurang 5 PR tambah 6 PR tambah 4. Pertama, banyak perubahan sama dengan 3. Nama perubahan P, Q, R. Derajat pada masing-masing perubahan. Derajat terhadap P sama dengan 4, derajat terhadap Q sama dengan 4, dan derajat terhadap R sama dengan 4. Sekian dan terima kasih. Setelah Ibu melalui langkah-langkah kita tadi, Ibu memberikan gambaran kepada kalian, terus memberikan contoh soal dan kalian mengerjakan RPPD. Sekarang Ibu mau menjelaskan materi kita pada hari ini ya. Yang pertama ada fungsi polinomial. Definisinya, aturan matematis yang menghubungkan variabel X dengan nilai Y menggunakan ekspresi polinomial di mana eksponen variabelnya adalah bilangan bulat non negatif. Bentuk umum fungsi polinomial adalah Px sama dengan ANX aksen ditambah AN pangkat 1 XN pangkat 1 ditambah A1X ditambah AO. Derajatnya pangkat tertinggi dari variabel yaitu N dengan AN tidak sama dengan 0. Jenisnya berdasarkan derajatnya seperti linear, AX ditambah B kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C kubik. Semua bilangan real. Yang kedua ada nilai polinomial. Hasil akhir dari substitusi suatu nilai variabel, misalnya H ke dalam fungsi polinomial Px, ditulis PH. Cara menghitungnya, yang pertama dengan langkah metode substitusi. Pada langkah ini, ganti X dengan nilai yang diinginkan secara langsung ke dalam rumus polinomial. Dalam langkah metode Horner, metode lebih efisien untuk menghitung nilai polinomial atau sistem pembagian dengan pembagi linear
menggunakan koefisien polinomial dan nilai X. Yang ketiga, pembagian polinomial. Pembagian polinomial adalah salah satu konsep penting yang sering digunakan dalam aljabar. Sama seperti pembagian bilangan biasa, pembagian polinomial juga memiliki metode khusus yang bisa digunakan untuk menyelesaikannya. Ada beberapa rumus polinomial yang digunakan untuk menyelesaikan pembagian cukup banyak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pembagian bersusun. Pembagian bersusun adalah metode klasik yang digunakan untuk membagi polinomial, mirip dengan cara kita membagi bilangan secara panjang. Yang kedua, menggunakan metode Horner adalah metode yang lebih efisien untuk mencari nilai polinomial, terutama untuk polinomial dengan derajat tinggi. Metode ini menggunakan pendekatan berulang untuk menyederhanakan perhitungan. Yang keempat, ada persamaan polinomial. Persamaan polinomial terjadi ketika dua polinomial memiliki bentuk yang sama dan koefisien-koefisiennya juga identik pada setiap pangkat variabel. Dengan kata lain, dua polinomial dikatakan setara atau sama jika kedua polinomial tersebut menghasilkan hasil yang sama untuk setiap nilai variabel yang disubstitusikan. Untuk menyatakan persamaan polinomial, kita menggunakan tanda yang berarti kedua polinomial memiliki kesamaan di sebuah pangkat variabel. Misalnya kalau pada pokoknya ibu tulis PX sama dengan KX, EKX. Karena koefisien pada setiap pangkat X di kedua polinomial tersebut identik, maka maka PX-nya sama dengan 3X kuadrat ditambah 2X ditambah 1, dan KX-nya sama dengan 3X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Baik, sekian saja materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ada? Oke, sekian saja materi kita pada hari ini. Ibu minta kalian setelah kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, belajar kembali, baca kembali materi kita pada hari ini dan mempersiapkan diri kalian untuk materi minggu depan ya. Ibu minta satu orang pimpin dulu. Intan? Selamat pagi, Bu.